Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1131 memberi makan sapi ilahi. Malam itu, suasana hati Jiang Kufeng seperti menaiki roller coaster. Banteng ilahi 5 warna tiba di darat dan dia putus asa. Setelah itu, banteng ilahi 5 warna benar-benar ingin menaklukkannya. Sementara Jiang Kufeng menolak dalam hatinya. Tubuhnya dengan jujur memilih untuk menyerah sementara. Tanpa diduga, banteng ilahi 5 warna mengatakan sesuatu yang mengejutkan, dan tiba-tiba memintanya untuk menjadi juru bicara di darat. Selain fakta bahwa banteng ilahi 5 warna punya maksud tertentu terhadapnya, Jiang Kufeng tidak dapat memikirkan alasan lain. Melihat Jiang Kufeng lambat berbicara, kerbau ilahi 5 warna memahami perasaan Jiang Kufeng. Jika saya ada di posisi mereka, saya tidak akan bisa menerima kejutan sebesar itu sekaligus. Banteng suci 5 warna itu berkata perlahan, "Ikuti aku." Jiang Kufeng mengikuti banteng dewa 5 warna itu ke depan dengan perasaan gugup. Pada titik ini, Jiang Kufeng hanya bisa menggertakkan giginya dan melangkah selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, dengan kekuatan banteng ilahi 5 warna, membunuhnya semudah menamparkan lebah. Kami berjalan maju dan segera tiba di dinding batu. Dinding batu itu hanya ilusi. Banteng dewa 5 warna membuka dinding batu, yang merupakan salah satu harta karunnya. Begitu Jiang Kufeng masuk, segala macam harta karun tampak dalam pandangannya. Banteng dewa 5 warna berhenti di depan ranjang batu giok kristal. "Ayo naik ke tempat tidur." Sang banteng ilahi 5 warna berbicara. Jantung Jiang Kufeng bergetar hebat, dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Entah mereka serakah terhadap uang Anda atau mereka mengingini kecantikan Anda. Mata Jiang Kufeng kembali dipenuhi keputusasaan. Dia mengepalkan tangannya, ingin menolak permintaannya, tetapi aku berkata tidak, tidak, tidak. Banteng dewa 5 warna tidak mengetahui dunia batin Jiang Kufeng, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini adalah sumsum batu giok es laut dalam. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya berada di luar imajinasimu. Jika kamu berlatih dengannya, efeknya akan beberapa kali lipat dari latihanmu yang biasa." Banteng dewa 5 warna berbalik, dan Jiang Kufeng telah menghilang. Saat aku menoleh, Jiang Kufeng sudah duduk bersila di atas ranjang batu giok, dengan sepatu yang dilepas. Mata banteng ilahi 5 warna menampakkan kekaguman. Dia menyukai orang yang tulus. Jika Jiang Kufeng malu-malu dan pura-pura menolak, banteng ilahi 5 warna akan memandang rendah dirinya. Ini juga menunjukkan bahwa juru bicara pertanahan yang saya pilih bukanlah pilihan yang salah. Banteng dewa 5 warna berjalan ke satu sisi dan segera kembali dengan 2 kipas lipat 7 warna dan sebuah manik-manik. Ini adalah manik es berusia 10.000 tahun. Jika kamu memurnikannya, kamu pasti akan dapat memasuki alam kekuatan supernatural. Sapi dewa 5 warna berkata, "Ada juga 2 kipas lipat, yang merupakan rampasan perangku. Kamu harus berlatih dengan baik.
aku optimis padamu." Setelah berkata demikian, banteng dewa 5 warna itu berbalik dan meninggalkan gua itu. Di dalam gua, Jiang Kufeng seperti patung, tidak bergerak. Semua ini terlalu ajaib. Jiang Kufeng menggigit jarinya tanpa sadar dan air mata mengalir di wajahnya karena kesakitan. Ini benar. Bukan saja banteng ilahi 5 warna tidak membunuhnya, ia juga memberinya sumber daya dan mengolahnya. Jiang Kufeng melihat sekelilingnya dan melihat bahwa semua yang ada di hadapannya diberi makan oleh sapi suci. Menggemukkan mereka sebelum membunuh mereka, Jiang Kufeng masih belum dapat mempercayai bahwa banteng ilahi 5 warna benar-benar memilihnya pada pandangan pertama dan menjadikannya juru bicara negeri itu. Pada saat ini, sebuah gambaran muncul dalam benak Jiang Kufeng. Menghadapi orang-orang kuat itu, banteng dewa 5 warna melambaikan kukunya dan berkata dengan penuh semangat, "Sekarang, biarkan juru bicara negeriku menyampaikan beberapa patah kata kepada semua orang. Bagaimana dia bisa kompeten?" Selesai, ekspresi Jiang Kufeng berubah beberapa kali. Setelah waktu yang lama, dia berhenti memikirkannya dan terus berkonsentrasi berlatih. Hanya ketika kemampuannya menjadi lebih kuat maka ada harapan untuk menerobos. Jiang Kufeng merasakan posisinya saat ini dan tidak bisa menahan senyum. Tempat tidur ini sungguh nyaman. Tepat saat Jiang Kufeng pergi dengan banteng ilahi 5 warna, berita baru datang dari seluruh penjuru dunia luar. Banteng dewa 5 warna mendarat di pulau tak berpenghuni dan menangkap seorang manusia yang identitasnya tidak diketahui. Chu Chen juga menerima berita tersebut, dan jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Mungkinkah manusia yang ditangkap oleh banteng dewa 5 warna itu adalah saudara Feng? Chu Chen merasa gelisah. "Aku masih tidak bisa menghubungi telepon kakak Feng." Chu Chen memeriksa informasi yang relevan. Di sebuah pulau tak berpenghuni pada larut malam, seseorang mengambil gambar garis besar pendaratan banteng ilahi 5 warna. Namun, wujud manusia yang ditangkap dan dibawa pergi oleh banteng ilahi 5 warna tidak dapat dilihat dengan jelas. Perasaan gelisah di hati Chu Chen semakin kuat. Tetapi setelah banteng dewa 5 warna meninggalkan pulau tak berpenghuni itu, ia menghilang lagi. "Kita harus menghubungi saudara Sang Feng sesegera mungkin." Chu Chen melirik cangkang pengintip langit di tangannya. Lokasinya saat ini masih jauh dari daerah pasang surut binatang yang dipimpin oleh banteng ilahi 5 warna, dan dia tidak bisa memata-matainya. "Mulai besok, kami akan membiarkan kapal pesiar mendekati gelombang pasang untuk memata-matai situasi spesifik." Chu Chen bangkit dari tempat tidur dan bersiap untuk mendirikan barisan guna menyembunyikan kapal. Malam yang sibuk, saat matahari terbit, Chu Chen berjalan ke dek kapal pesiar dan melakukan serangkaian teknik tinju untuk menghangatkan tubuhnya. Ketiga gadis itu menyiapkan sarapan yang lezat. Untuk sesaat, Chu Chen merasa bahwa ketiga wanita itu datang ke laut untuk berlibur. Setelah sarapan, Liu Ruyan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu curiga bahwa manusia yang ditangkap dan dibawa pergi oleh banteng ilahi 5 warna adalah Jiang Kufeng?" Chu Chen mengangguk.
Aku akan pergi ke pulau tak berpenghuni tempat banteng ilahi 5 warna muncul tadi malam untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa informasi. Song Yan melirik keluar jendela dan berseru pelan. Kolom cahaya misterius itu muncul lagi. Beberapa orang melihat ke sana pada saat yang sama. Pilar cahaya misterius di kedalaman laut muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, terus-menerus mengubah posisinya. Sinar cahaya misterius itu mulai mencari tempat Guiksu lagi. Pupil mata Chu Chen mengecil saat dia menatap seberkas cahaya misterius di kejauhan. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya misterius itu mengubah posisinya beberapa kali secara berurutan dan kemudian menghilang. Chu Chen menarik napas dalam-dalam, lautan penuh dengan variabel setiap saat. Apa yang harus dihadapinya mungkin bukan hanya ancaman terkini dari banteng ilahi 5 warna. Kemunculan kembali kolom cahaya misterius di laut telah menarik perhatian banyak pihak. Sebuah gunung di sebuah pulau, titik tertinggi. Banteng Dewa 5 warna itu mengangkat kepalanya dan menatap pilar cahaya misterius yang berangsur-angsur menghilang, dengan kilatan penghinaan di matanya. Karena kamu telah memilih pergi ke Qingji, jangan pernah berpikir untuk kembali. Kecuali jika ada orang di bumi yang dapat menemukan Guiksu dan menerima pilar cahaya, gerbang menuju Qingji tidak akan pernah terbuka. Mata banteng Dewa 5 warna itu sombong dan tatapannya berapi-api. Saya telah menerima bantuan dari Kaisar Qin sejak zaman dahulu. Kali ini, saya akan mengambil alih posisi Kaisar Qin dan menguasai lautan dan daratan. Mata banteng Dewa 5 warna itu penuh dengan hasrat dan ambisi. Kaisar banteng ilahi yang agung akan memerintah dunia ini. Di kejauhan, seekor burung bangau ajaib mendekat dengan sayapnya terbentang dan mendarat di belakang sapi Dewa 5 warna. Alam kekuatan supranatural, Ling He berkata, di wilayah laut, tidak ada kekuatan lain yang dapat menandingi rajaku. Mengenai daratan, aku telah mengetahui bahwa prajurit nomor 1 yang diakui di dunia prajurit daratan adalah Chu Chen dari Tiongkok. Selain dia, tidak ada orang lain. Selama Chu Chen terbunuh atau menyerah, dunia ini, era prajurit baru, akan menjadi milik ras iblis dan rajaku. Bunuh dia atau buat dia menyerah. Sapi Dewa 5 warna itu tampaknya tengah berpikir keras. Sesaat kemudian, banteng ilahi 5 warna tersenyum. Selama perjalanan ke timur ini, bukankah berbagai pasukan darat memperhatikan dinamika pasang surut binatang laut? Kebetulan saja perwakilan darat saya ditemukan tadi malam. Jadi, sudah waktunya untuk menghadapi pasukan darat. Bab 1132. Aku mendengar ada pahlawan bernama Chu di Tiongkok. Ini hari baru lagi. Drone dan peralatan perekaman lainnya dari berbagai negara melayang di dataran tinggi dan area lain yang tertutup oleh pasang surut binatang laut. Namun, yang mengejutkan hari ini adalah bahwa drone, yang biasanya diserang segera setelah muncul, tidak mengalami serangan apapun hari ini. Setelah ragu-ragu sejenak, pesawat tak berawak itu terbang semakin jauh. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjelajahi bagian dalam banteng ilahi 5 warna. Pulau, puncak tertinggi, dan banteng suci 5 warna tak peduli dengan ombak di kejauhan.
Ia mengabaikan drone dan instrumen deteksi lain yang terbang di atasnya. Tunggu hingga matahari terbit dan cahaya matahari bersinar. Sapi jantan 5 warna itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Aku adalah mantan tunggangan Kaisar Qin. Sapi jantan 5 warna. Aku telah kembali ke dunia manusia hari ini dengan misi untuk menyatukan dunia para pejuang. Banteng suci pun berbicara. Seluruh dunia terkejut. Banteng dewa 5 warna itu sebenarnya tunggangan Kaisar Qin. Ya Tuhan, identitas ini sangat menonjol. Saya telah mendengar tentang perbuatan Kaisar Qin. Jika apa yang dikatakan oleh sapi dewa 5 warna itu benar, dia benar-benar pejuang dunia ortodoks. Tapi, itu ortodoks. Bagaimana dengan pahlawan Chu? Apakah kamu ingat bahwa pahlawan Chu mengeluarkan perintah Kaisar Qin? Pasukan asing juga terkejut. Banteng dewa 5 warna tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga bisa berbahasa Mandarin. 2000 tahun yang lalu, di dunia seni bela diri, Tiongkok memang merupakan tanah suci yang didatangi orang-orang dari segala penjuru untuk memberikan penghormatan. Saya tidak percaya. Seni bela diri kuno jelas berasal dari negara Wosimi. Setiap kata dari Banteng Ilahi 5 warna direkam pada saat ini dan diumumkan ke seluruh dunia. Laut telah bersatu. Mulai hari ini, semua prajurit di daratan akan mematuhi perintahku. Banteng Ilahi 5 warna berkata dengan bangga. Ini adalah perintah sebenarnya dari Kaisar Qin. Memang ada hubungan antara Banteng Dewa 5 warna dan Kaisar Qin. Seperti yang dikatakan oleh Banteng Ilahi 5 warna, ia telah menerima bantuan dari Kaisar Qin. Karena alasan inilah Banteng Ilahi 5 warna menyimpulkan bahwa bahkan para prajurit zaman dahulu pun tidak akan mampu menentukan kebenaran atau kepalsuan kata-katanya. Itu tidak masalah. Yang perlu dilakukannya hanyalah menaklukkan dunia para pejuang saat ini atas nama ortodoksi dan dengan kekuatannya yang maha dahsyat. Perintah Kaisar Qin yang sebenarnya, beritanya mengejutkan. Namun, hari ini, Banteng Ilahi 5 warna tidak akan berhenti sampai ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Seharusnya tidak ada terlalu banyak persimpangan antara lautan dan daratan. Banteng Dewa 5 warna berbicara perlahan. Aku telah memilih seorang juru bicara daratan, yang akan segera pergi ke daratan. Saat itu, semua prajurit daratan akan mematuhi perintahnya, jika ada yang tidak patuh. Tiba-tiba, cahaya warna-warni pada sapi dewa 5 warna itu semuanya ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Jika kau tidak setuju, kau bisa datang dan mencoba melihat apakah kau bisa menghancurkan tubuh emas banteng suciku. Banteng Ilahi 5 warna merupakan makhluk kuat di alam tubuh emas, dari kecurigaan hingga konfirmasi. Banyak orang melihat kejadian ini, dan mereka semua terdiam. Alam tubuh emas pastilah merupakan eksistensi yang tak terkalahkan dalam dunia seni bela diri masa kini. Siapa yang berani tidak patuh? Ngomong-ngomong, ku dengar ada pahlawan bernama Chu di Tiongkok. Banteng Dewa 5 warna menyeringai dan berkata kepada ombak timur yang jauh. Memalsukan perintah Kaisar Qin adalah kejahatan berat yang harus dihukum mati. Aku perintahkan dia untuk datang ke sini dalam waktu 3 hari dan bunuh diri untuk meminta maaf. Kalau tidak,
Aku tidak bisa menjamin apa yang akan dilakukan gelombang laut ini. Sapi ilahi 5 warna mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jauh dari cukup jika hanya mengandalkan penghancuran wilayah saja. Dia perlu menunjukkan otoritasnya. Orang paling berkuasa yang diakui di planet ini saat ini adalah pahlawan Cina Chu. Bunuh Chu Chen dengan alasan dia memalsukan perintah Kaisar Qin dan kagetkan dunia. Inti masalahnya adalah dia ingin Chu Chen datang ke rumahnya dan mati dengan patuh. Sapi Dewa 5 warna menghilang. Setelah informasi dari drone dan peralatan survei lainnya dikirimkan kembali, mereka segera diserang oleh gelombang binatang laut dan jatuh ke laut. Gelombang binatang laut kembali membendung kawasan laut ini. Alasan mereka tidak menyerang tadi adalah karena banteng ilahi 5 warna ingin mengumumkan perintah Kaisar Qin yang baru melalui mereka, dan membiarkan Chu Chen pergi ke laut untuk mati dan meminta maaf. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh internet, menyebabkan diskusi panas. Tak terhitung banyaknya netizen yang mengungkapkan keterkejutannya. Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang berani menantang pahlawan Chu seperti ini? Apakah kamu sudah lelah hidup? Itu tetap saja seekor sapi. Haha, Tuan Chu akan makan semangkuk mie brisket sapi panas di laut. Pada awalnya, sebagian besar netizen mencibir, mencemooh, dan membenci banteng ilahi 5 warna. Mereka mengira bahwa banteng ilahi 5 warna setidaknya berusaha memanfaatkan popularitas pahlawan Chu. Namun, para profesional segera keluar untuk menjelaskan situasi tersebut. Di dunia saat ini, alam prajurit adalah level terendah, level tengah adalah alam Qi, dan level atas adalah alam transformasi ilahi. Kelompok orang yang dipimpin oleh pahlawan Tiongkok Chu berada di alam kekuatan ilahi. Mereka memiliki kekuatan magis yang besar dan dikenal sebagai puncak para prajurit. Banteng ilahi 5 warna berada di alam tubuh emas di atas kekuatan ilahi. Apakah Anda mengerti? Jika pahlawan adalah nomor 1 di puncak alam gaib, maka banteng ilahi 5 warna adalah eksistensi yang unik. Di era baru ini, hanya ada 1 banteng ilahi 5 warna di alam tubuh emas. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa banteng ilahi 5 warna tidak akan menembak apapun? Ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia seni bela diri dan membunuh pahlawan Chu. Warganet sungguh terkejut. Apakah banteng ilahi 5 warna adalah makhluk yang tak terkalahkan di bumi saat ini? Bukankah itu berarti pahlawan Chu ditakdirkan untuk mati? Banteng Dewa berkata bahwa jika pahlawan Chu tidak muncul dalam waktu 3 hari, dia akan meluncurkan gelombang binatang laut untuk menyerang daratan. Kali ini, pahlawan Chu benar-benar dalam dilema. Haruskah dia menghadapi ancaman kematian dari banteng Dewa 5 warna itu sendiri? Atau membiarkan banteng Dewa 5 warna meluncurkan gelombang binatang laut untuk mengancam manusia biasa? Saya rasa pahlawan Tiongkok Chu harus mengutamakan situasi keseluruhan dan menuju ke laut dengan tegas. Mengapa kita, pahlawan Chu, harus pergi dan mati? Chu Chen tidak bisa hanya melihat orang-orang biasa diserang oleh binatang buas laut karena dia, sama seperti olahraga dan musik yang tidak memiliki batas, keselamatan manusia tidak memiliki batas.
Bahkan jika binatang buas laut tidak menyerang garis pantai Tiongkok pada akhirnya, itu akan menjadi tanggung jawab Chu Chen jika negara lain menderita bencana. Di internet, dua suara yang berbeda mulai bertabrakan. Terutama setelah mereka secara serius mengenali kekuatan banteng ilahi 5 warna, komentar kedua kelompok menjadi lebih intens. Satu pihak berpendapat bahwa Tuan Chu tidak seharusnya pergi ke Gunung Harimau ketika dia tahu ada harimau di sana, dan keselamatannya sendiri lebih penting. Di sisi lain, beberapa orang berharap bahwa pahlawan Chu dapat membuka situasi. Mungkin, bahkan jika dia mengorbankan dirinya sendiri, pahlawan Chu dapat melindungi keselamatan seluruh umat manusia di daratan dengan kekuatannya sendiri. Saya mendengar ada seorang pahlawan bernama Chu di Tiongkok. Aku ingin tahu pilihan apa yang akan diambilnya. Chu Chen yang berada di dalam laut tentu saja menerima pengumuman global dari banteng ilahi 5 warna yang menargetkannya untuk pertama kalinya. Perintah Kaisar Qin baru, Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak menyangka kalau banteng ilahi 5 warna akan membuat keributan mengenai ordo Kaisar Qin. Ambisi besar yang ditunjukkan oleh banteng ilahi 5 warna membuat Chu Chen menebak sesuatu. Selama banteng ilahi 5 warna memegang erat dunia prajurit darat dan laut di tangannya, dan selama pilar cahaya misterius itu tidak dapat menemukan tempat Guiksu, maka gerbang Kaisar Qin tidak akan pernah terbuka. Mengenai keaslian perintah Kaisar Qin, banteng ilahi 5 warna secara alamiah akan memiliki keputusan akhir. Apa yang lebih dikhawatirkan Chu Chen adalah apa yang dikatakan banteng ilahi 5 warna. Wilayah laut telah bersatu. Kata-kata ini membuat hati Chu Chen tiba-tiba tenggelam. Lautnya bersatu. Lalu, bagaimana dengan kekuatan pasang surut binatang laut milik Jiang Kufeng? Perasaan tidak enak di hati Chu Chen bertambah kuat. Di depan mataku, sebuah pulau tak berpenghuni muncul di permukaan laut. Di sanalah tadi malam muncul banteng Dewa 5 warna, yang konon katanya telah menangkap dan membawa pergi seorang manusia. Meskipun banteng Dewa 5 warna diumumkan ke dunia, ia menemukan juru bicara di darat. Akan tetapi, bahkan jika Chu Chen diberi 100 kesempatan, Chu Chen tidak akan menduga bahwa juru bicara tanah dari banteng Dewa 5 warna ini adalah Jiang Kufeng. Bersambung.